Let's go on a new adventure with us Eagle Kids. And don't forget to bring your siblings. And also don't forget to bring your friends along. We are going to have much fun. We're going to do this together. Starting today, are you guys ready to be Cat Stop Agent? Let's go, cha 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 cha. Let's go on new adventure with us. Let's go, cha 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 cha. Bring your siblings and friends along. Starting today, ha 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 ha. We are going to have so much fun. Starting today, ha 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 ha. We wanna be Cat Stop Agent. Let's go, cha 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 cha. Let's go on new adventure with us. Starting today, ha 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 ha. We wanna be Cat Stop Agent. Let's go, cha 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 cha. Hai adik-adik. Hai teman-teman, kembali lagi di Eagle Kids Online Service. Senang sekali bertemu kalian. Tapi sebelum kita memulai adventure kita, mari kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Tuhan yang berkati dan sertai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, gimana jawaban kode di minggu lalu? Apa kalian sudah menemukannya? Wah, semuanya pasti sudah tahu jawabannya ya. Ada 3 pertanyaan, kita jawab bersama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jesus, Jesus, Jesus. Wow. Wah, kalian memang hebat, paling top. Sekarang kita bisa melanjutkan adventure kita. Let's go! Wah, keren. Wah, tempat baru apa lagi ini ya? Asik, aku udah gak sabar untuk memecahkan kode-kode berikutnya. Hah? Kode lagi? Aduh, aku masih capek berpikir. Bagaimana kalau kita menari saja? Yuk teman-teman, kita bagi berdiri, kita menari sama-sama ya. Musik! Put your right arm in, you put your right arm out, you put your right arm in and shake it all about. Do the hokey pokey and turn around. That's what it's all about. You put your left arm in, you put your left arm out, you put your left arm in and shake it all about. Do the hokey pokey and turn around. That's what it's all about. Whoa, the hokey pokey. Whoa, the hokey pokey. Whoa, the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right foot in, you put your right foot out, you put your right foot in and shake it all about. Do the hokey pokey and turn around. That's what it's all about. You put your left foot in, you put your left foot out, you put your left foot in and shake it all about. Do the hokey pokey and turn around. That's what it's all about. Whoa, the hokey pokey. Whoa, the hokey pokey. Whoa, the hokey pokey. That's what it's all about. You put your head in, you put your head out, you put your head in and shake it all about. Do the hokey pokey and turn around. That's what it's all about. You put your whole self in, you put your whole self out, you put your whole self in and shake it all about. Do the hokey pokey and turn around. That's what it's all about. Whoa, the hokey pokey. Whoa, the hokey pokey. Whoa, the hokey pokey. That's what it's all about. Whoa, the hokey pokey. Whoa, the hokey pokey. Whoa, the hokey pokey. That's what it's all about.
ternyata capek juga ya habis menari. Gini aja, ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Aku yang akan cari clue-nya. Ya. Boleh. Di mana ya tapi? Teman-teman, ini clue-nya. Wah. Aku bacain ya. Oke. Ada 2 jalan. Jalan Jalan yang satu, itu yang kiri. kiri. Itu harus melewatinya dengan memuji dan menyembah Tuhan. Oke. Lalu jalan yang satunya, itu kita melewatinya tanpa memuji dan menyembah Tuhan. Jadi lewat saja. Pilih yang mana ya? Menurutku jalan yang benar adalah yang kanan. Aku sudah capek berpikir, aku sudah capek habis menari, lelah. Jadi yang kanan saja, kita nggak ngapa-ngapain. Kamu yakin If jalan yang benar adalah jalan ke kanan? Kayaknya kita perlu cek dulu loh. Sudah, percaya saja, jalan yang kanan pasti benar. Yuk. Aduh, kok jauh sekali ya kita tidak sampai-sampai. Nah, jalannya bercabang lagi. Kita pilih yang mana? Tunggu dulu. Ini kan tempat yang tadi. Mana mungkin Oatmeal, tempat yang tadi sudah jauh di belakang sana. Sepertinya Oatmeal benar deh. Hah, lihat, ini clue yang tadi. Aku sudah capek. Aduh. Terus bagaimana ya Oatmeal? Kita pilih jalan yang mana? Mana yang jalan yang benar? Aku juga bingung. Gimana teman-teman di rumah? Kalian tahu kita harus ngapain? Oh iya, benar-benar kalian memang pinter. Kita akan bertanya pada Kakak Eagle Kids. Let's go! Teman-teman, kita punya sahabat yang sungguh indah, sahabat yang sungguh manis, yaitu Roh Kudus. Dan hari ini, ayo sama-sama kita menyanyikan bersama-sama, kita undang Roh Kudus untuk ada di hidup kita, untuk menjadikan kita anak Tuhan yang manis. Seperti Roh Kudus yang manis, begitupunlah kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita nyanyikan sama-sama yuk sekali lagi dari awal. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku. Firman Tuhan, Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau Roh Kudus yang sangat manis. Engkau Roh Kudus yang mengasihi setiap kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang buka hati setiap kami, buka telinga setiap kami. Biarlah kami mengerti apa yang ingin Kau sampaikan. Biarlah kami mengerti apa yang menjadi firman-Mu bagi kami hari ini. Ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Esi bilangnya udah bener. Ini di Eagle Kids. Oh iya, hai adik-adik. Wah, ternyata benar GPS kakak. Wah, hebat. Nah, gimana nih kabar adik-adik semua hari ini? Kak Sherin harap semuanya sehat ya. Wow, puji Tuhan. Nah, aduh, untung ya Kak Sherlyn bener loh tempatnya tadi karena lihat GPS. Coba kalau ndak ada GPS, Kak Sherlyn kayaknya bakal tersesat. Adik-adik di sini pada tahu ndak apa itu GPS? Ya benar, GPS itu alat atau aplikasi untuk membantu kita menunjukkan jalan. Arahnya ke kanan atau ke kiri, jalan yang tepat seperti apa. Nah, itu gunanya GPS. Kalau misalnya nih, kalau adik-adik mau ke supermarket, terus adik-adik nggak tahu gimana jalannya. Nah, nggak perlu bingung, tinggal buka aplikasinya sama GPS diarahkan. Oh, harus ke kanan atau harus ke kiri. Nah, itu gunanya GPS. Tapi kalau di hidup kita juga punya pemandu loh. Yaitu Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat Bible atau firman Tuhan. Nah, Kak Sherlyn punya, wow, ini buku panduan kehidupan kita. Di sini ada banyak tertulis kata-kata yang Tuhan Yesus mau untuk hidup kita. Di Alkitab dijelaskan apa yang baik dan apa yang benar. Juga dijelasin apa yang deng dong, yang salah, yang gak boleh diikutin. Nah, dari Alkitab kita tahu kita harus berbuat seperti apa. Yang benar seperti apa. Contohnya gimana Kak Sherlyn? Contohnya nih, misalkan adik-adik bingung waktu belajar di sekolah. Waktu belajar di sekolah adik-adik bingung. Aduh, kok sulit ya? Misalnya nih pada saat belajar. Kok sulit ya ini? Aduh, aku gak ngerti. Adik-adik ingat. Oh, di Alkitab Tuhan Yesus bilang, kalau mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi adik-adik tahu, aku bisa minta sama Tuhan Yesus kemampuan supaya aku bisa belajar. Nah, adik-adik tahu yang benar seperti apa. Lalu misalkan yang lainnya, adik-adik dimarahin mama. Adik-adik sedih karena dimarahin mainan terus, nggak mau kerja PR atau nggak mau belajar. Terus mama marah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ternyata ada ditulis di Bible juga loh.
kalau taati dan hormatilah orang tuamu. Dari situ adik-adik tahu, oh iya, aku harus taat sama mama. Karena mama mau yang terbaik buat adik-adik. Ingat ya, nasihat dari papa mama sangat berguna buat adik-adik semuanya. Nah, hebat ya. Dari firman Tuhan kita tahu apa yang benar dan apa yang salah yang tidak boleh kita lakukan. Jadi adik-adik harus sering baca Alkitab ya. Tapi tidak cuma sampai hanya dibaca Bible-nya. Ketika adik-adik sudah tahu apa yang benar, apa yang salah, adik-adik harus melakukannya. Nah, ya seperti di Alkitab ditulis di 2 Timotius 3 ayat 16. Kakak bacakan ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi kita sekarang tahu, dengan membaca Alkitab, kita tahu yang benar seperti apa. The Bible tells me so. So, I will do it. Jangan lupa melakukannya. Seperti Timotius. Dia mau melakukan apa yang benar. Siapa yang sudah penasaran mau mendengar ceritanya? Yuk kita dengarkan sama-sama. Cerita Alkitab hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai yang ke-6, pasal yang ketiga ayat 14 sampai ke-17. Timotius dan Paulus. Timotius mengasihi neneknya yang bernama Lois. Nenek selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus kepadanya. Nenek Lois mengasihi Tuhan dan selalu mendoakan Timotius untuk bertumbuh besar dan dipakai oleh Tuhan. Selain neneknya, Timotius juga mempunyai seorang ibu yang selalu mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan kepadanya. Namanya Eunike. Setiap hari, ibunya selalu mengajak Timotius membaca firman Tuhan dan berdoa. Melalui firman Tuhan yang diajarkan kepadanya, membuat Timotius bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan, tahu mana yang benar dan yang salah. Karena didikan dari nenek dan ibunya, Timotius bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, punya iman yang kuat, dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya, walaupun ia masih muda. Timotius terus setia melakukan firman Tuhan sampai ia menjadi dewasa. Sampai suatu kali, ia berjumpa dengan Paulus dan menjadi muridnya. Paulus mengajarkan banyak hal kepada Timotius dan sering mengajaknya untuk melayani dan memberitakan Injil. Semua nasihat-nasihat Paulus untuk Timotius dituliskan dalam kitab 1 dan 2 Timotius. Paulus melihat bahwa Timotius adalah seorang murid yang mudah untuk belajar dan mengikuti teladannya. Maka Paulus mempercayakan pelayanan yang lebih besar lagi kepada Timotius. Dan Timotius mengikuti teladan dari Paulus, ikut memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, seperti Timotius, kita juga mau ya melakukan firman Tuhan. Timotius dari kecil, dia sudah mengenal isi firman Tuhan. Nah hanya itu, dia melakukannya hingga besar dan dipakai Tuhan. Sama seperti adik-adik ya. Sekarang sejak kecil adik-adik sudah mengenal isi firman Tuhan. Oleh karena itu jangan lupa kita mau melakukannya. Jadi membaca firman Tuhan, lalu jangan lupa memperkatakan firman. Dan yang paling penting melakukannya. Oke?
Good. Sekarang kita semua bangkit berdiri. Seperti yang di Bible, kita mau katakan, the Bible tells me so. Sekali lagi, kita mau katakan big message-nya, the Bible tells me so. Wow, hebat kakak percaya. Semuanya mau melakukan sesuai firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Sherlyn berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan melakukan firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak boleh angkat kedua tangannya. Terimalah damai, sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus menyertai adik-adik semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Wow, sampai jumpa lagi minggu depan. Hai, untuk activity kali ini kita akan sama-sama membuat kaca pembesar. Ya, dan ini alat-alat dan bahan-bahan yang kita perlukan. Sudah siap semuanya? Oke, kita ambil kertas berwarna apa aja ukuran A5. Oke, kalau sudah, kita akan lipat menjadi 2. Membentuk buku. Oke, lalu kita mulai menggambarnya dengan menggunakan jangka. Kita akan buat lingkarannya dulu dengan menggunakan jangka. Yang pertama adalah lingkaran yang besar, ukurannya 4,5 cm. Nih. Ya, 4,5 cm. Lalu agak ke atas, ya, buatnya agak ke atas ya. Lalu kita buat lingkaran. Oke. Lalu ke lingkaran yang kecil, yaitu dengan jari-jari 3 cm. Nih, 3 cm. Kita di titik yang sama, kita buat lingkaran yang lebih kecil. Oke, kalau sudah, kita akan membuat handle-nya dengan cara membuat garis panjang, persegi panjang dengan lebar 2 cm. Ya, di tengah-tengah sini diberi titik aja 2 cm. Oke, lalu panjangnya bisa mengikuti besar kertasnya ya. Oke, kalau sudah membentuk lingkaran dan ada handle-nya, kita akan menggunting bagian tengah dulu. Nah, caranya adalah kalian buat tanda silang pada bagian tengah dari lingkaran ya. Lalu kita akan potong dengan menggunakan cutter atau pisau ya. Nih, dipotong dulu bagian sini tengah. Untuk apa? Untuk beri jalan supaya bisa menggunting. Kalau sudah ada jalannya seperti ini, ya sudah terbuka. Oke, ini ya sudah ada jalan terbuka. Nah, ini kalian mulai gunting di lingkaran yang kecil aja. Oke, lanjutkan sampai selesai hingga jadi seperti ini. Oke, sudah bisa ngikutin ya. Lalu kita akan berikan double tape di bagian masing-masing
lingkaran di belakangnya. Ya, diberi double tape kecil-kecil aja, sedikit. Lalu ambil plastik bening, apa aja. Ya, ini boleh lemnya boleh dibuka. Oke, seperti ini. Lalu tempelkan plastiknya. Di sisi satunya juga sama. Oke, kita akan tempelkan. Ya, ini sudah ya, sudah ada lemnya. Kita akan tempelkan. Oke. Lalu kita tempelkan juga ini bagian bawahnya dengan menggunakan lem atau menggunakan double tape. Ya, ini lihat. Nih ya. Sudah. Kalau sudah, kita akan gunting membentuk patternnya. Oke, ini sudah hampir jadi. Oke, gunting. Oke, sudah jadi. Kalau masih ada kurang lemnya, boleh nanti ditambah ya. Kalau misalnya masih lepas-lepas, boleh ditambah lemnya lagi. Oke, dan jadilah kaca pembesar kita. Wow. God bless you. Have a nice day. Wah, benar juga kata kakak Eagle Kids. Kalau kita bingung, kita harus bergantung pada Bible. Karena di Bible semuanya ada. Betul banget. Yuk kita sama-sama buka Alkitab ya di Mazmur 100 ayat 4. Bunyinya, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Oh, kalau begitu yang benar itu adalah jalan yang ke kiri. Karena kita harus memuji dan menyembah Tuhan untuk melewatinya. Oh ya juga ya. Aku jadi malu. Kita harus memilih menurut firman Tuhan, bukan menurut pemikiran kita sendiri seperti aku tadi. Betul banget, kita harus memilih seperti kata firman Tuhan. Dalam memilih sesuatu, kita kembali lagi kepada Bible. Tapi gimana dong? Aku capek. Masa aku harus tetap memilih jalan itu? Loh Ivana, jangan begitu. Kalau kamu tahu itu adalah jalan yang benar, ya harus kita pilih yang itu dong. Benar gimana? Tunggu sebentar. Oh iya. Ya, gimana kalau kamu salah pilih? Terus kita kembali ke tempat ini lagi. Aduh. Betul banget kata Otniel. Kita harus memilih jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. The Bible tells me so. Katakan sekali lagi lebih semangat ya. The Bible tells me so. Baiklah, meskipun aku capek, aku akan memilih jalan yang benar. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri, kita menyembah dan memuji Tuhan dengan penuh semangat. Let's praise Jesus. Hello friends, today we want to talk to our best friend, our God. Are you ready? Let's sing this song together and follow our movements, okay? Have you ever talked to God above, telling that you need a friend to love, praying Jesus' name, believing that God answers prayer? Have you told him about your cares and woes, every tiny little fear? He knows you can know you'll always hear, and he will answer prayer. You can whisper in the crowd to him, you can cry when you're alone to him. You don't have to pray out loud to him, he knows your thoughts. On a lofty mountain peak, he's there. In a meadow by a stream, he's there. Anywhere on
loves us very much, and we're gonna sing about God's love for us. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see that God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Let's sing again. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. One more time, come on. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Wah, habis memuji Tuhan, aku jadi tidak capek ternyata, malah jadi makin bersemangat. Benar sekali, memuji Tuhan itu nggak bikin capek, malahan membuat kita gembira. Setuju. Coba lihat, kita sudah mau sampai. Itu pintunya. Yeay. Let's go. Wah, tempat apa ini? Terang sekali. Iya, di sini terang sekali. Tempatnya juga bagus sekali. Teman-teman, apa kalian tahu ini tempat apa? Kita lanjutkan minggu depan ya. Sampai jumpa di Eagle Kids Online Service. Bye.